mungkin aja bisa salah. Yang namanya manusia kalau dia tidak belajar. Putusan hakim ini nggak menyelesaikan masalah, yang selesai itu justru Peggy diuntungkan. Nggak akan didengar lah. Ini untuk kepentingan masyarakat. Nggak mungkin lah pemerintah mau melihat segelintir orang yang hanya kepentingan pribadi, mau cari nama. Kemenangan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan sampai kini masih menjadi sorotan sejumlah kalangan. Alhasil, perdebatan sengit mengenai kebebasan Peggy Setiawan sampai kini belum berhenti. Menanggapi hal itu, Profesor Suhandi Cahya yang pada saat sidang pra-peradilan menjadi saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Peggy tak ambil pusing pro kontra kebebasan Peggy. Sebagai akademisi, ia hanya berpegang teguh pada keilmuan yang dimilikinya dan kebebasan Peggy sesuai dengan aturan hukum. Dan berikut pandangan Profesor Suhandi terkait kebebasan Peggy. Nggak bisa dong, mau ditahan tuh panggil dulu dia kan, sesuai dengan KUHP itu panggil. Baik dia klarifikasi sebagai saksi atau sebagai tersangka. Sudah dia diperiksa, itu kan mesti digelar dulu oleh polisi internal. Sudah digelar baru ditentukan dia tersangka atau tidak. Sudah ditentukan dia jadi tersangka baru boleh dia ditangkap atau ditahan. Jadi kalau seorang lawyer ngomong-ngomong bisa ditahan lagi, itu rasanya dia ilmu pengetahuan dia mungkin tidak begitu tinggi. Saya nggak sebut nama lawyernya, seorang lawyer itu kalau dia sampai ngomong gitu, itu cuman emosional aja. Saya rasa tidak juga. Saya kan waktu jadi ahli itu saya bilang, saya jadi ahli di sini bukan untuk mendiskreditkan polisi Polda Jawa Barat atau melawan polisi, tidak. Saya ini ahli di polisi. Saya sudah 250 kali jadi ahli di polisi itu. Di polisi, di KPK, di pengadilan, di kejaksaan. Jadi saya di sini bukan untuk mendiskreditkan pihak polisi atau mendiskreditkan siapapun juga. Cuman untuk klarifikasi. Kalau memang ini ada kesalahan, lain kali jangan ada kesalahan lagi. Itu aja. Yang namanya manusia kalau dia tidak belajar, apa yang disampaikan oleh Justice Oliver Wendell Holmes, Hakim Agung dari Amerika, dia bilang begini. If you have taken your decision to stop reading today, the next day you are going to be left. Artinya, apabila Anda memutuskan mulai hari ini berhenti membaca, malah mulai besok Anda sudah ketinggalan. Sama, polisi, jaksa, hakim, pengacara. Kalau dia tidak banyak baca, tetap tidak banyak tahu dia dari mana dia baca juga enggak kan, tetap tidak banyak tahu. Sedangkan the living law menurut Egan Early itu, hukum itu hidup, tiap detik bertambah terus. Ada pendapat-pendapat baru, ada solusi-solusi baru. Dan itu kita mesti ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin, misalnya kayak Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019, saya juga nggak tahu kalau saya nggak baca kan. Justru saya baca, saya tahu. Jadi kalau Peggy Setiawan tuh bisa dinyatakan penetapan dia sebagai tersangka tuh tidak sah, dan dia mesti dibebaskan atau dilepaskan dari penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat atau Polda Bandung. Sebab saya bilang tadi, pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Bandung itu tidak sesuai dengan KUHP, tidak sesuai dengan putusan MK nomor 21, dan tidak sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, itulah yang alasannya kalau pendapat saya karena saya kesaksiannya ngomongnya begitu, dan itu saya bikin legal opinionnya di situ. Yang saya jelaskan itulah legal procedure yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dari dulu tahun 2016 sampai 2024 ini tidak sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, 3 macam tadi. Nah, karena itu tidak sesuai, sedangkan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 saja bawahannya tidak ngikutin petunjuk atasan, itu kan jadi kadang-kadang kita lihat tuh ya kurang baik lah begitu. Nah, justru karena ada kelemahan gitu, saya bisa melihatnya. Jadi saya
kasih pendapat kepada hakim tunggal, dan pendapat saya itu diterima oleh hakim tunggal. Memang masalah mengadilin itu tergantung pada hakim tunggal itu, karena ada di dalam KUHP pasal 188 kalau nggak salah. Dia mesti mengadilin itu dengan arif dan bijaksana, dan banyak mesti pemeriksaan itu dari bukti-bukti, saksi-saksi segalanya, saksi ahli mesti dirangkum semua dalam putusan itu. Saya rasa yang 7 tahanan yang sudah diadilin, kalau bilang kabar baik karena Peggy Setiawan ini tidak ditahan, itu kan Peggy Setiawan kan belum masukin pokok perkaranya kan, belum masuk, ini masih masukin pra peradilan. Jadi nggak bisa digabungkan itu, atau mau dianggap ini jadi novum atau jadi bukti baru bahwa Peggy Setiawan kan tidak masuk rombongan yang 9 ini, tidak masuk. Macam mana mau dipakai bukti dia, putusan prapit dia tuh? Saya rasa nggak bisa dipakai itu putusan itu. Nama Hakim Eman Sulaiman yang menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan belakangan ini namanya menjadi perbincangan banyak orang. Sejumlah kalangan yang mengaku kecewa dengan keputusannya yang memenangkan gugatan Peggy dalam sidang pra-peradilan berencana melaporkan sang hakim ke Komisi Yudisial atas tindakannya yang diduga melampaui kewenangan. Nama pengacara Rasman Arif Nasution menjadi yang terdepan yang akan melaporkan sang hakim, tidak hanya ke Komisi Yudisial tetapi juga ke Bareskrim Polri. Dan berikut perdebatan sejumlah kalangan atas keputusan Hakim Eman Sulaiman yang memenangkan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Hakim itu memutus ada 9 amar ya, 9 amar putusan. Di antaranya itu hakim mengatakan bahwa untuk menghentikan proses penyidikan dan juga putusan berikutnya. Jadi seolah-olah hakim ini mendahului dan melampaui kewenangan. Itu yang disebut dengan ultra petita, gitu ya. Dan itu patut diduga sebagai salah satu tindakan yang abuse of power. Jadi putusan hakim ini nggak menyelesaikan masalah, yang selesai itu justru Peggy diuntungkan. Nggak akan didengar lah. Ini untuk kepentingan masyarakat. Nggak mungkin lah pemerintah mau melihat segelintir orang yang hanya kepentingan pribadi, mau cari nama, iya kan, mau cari popularitas untuk kepentingan pribadi. Itu pemerintah tidak akan dengar itulah. Hakim tunggal yang terhormat Bapak Eman Sulaiman itu sudah memutus dengan bijak dan berdasarkan hukum. Kemudian kepentingannya adalah bukan untuk kepentingan pemohon, juga bukan untuk kepentingan termohon, melainkan kepentingan Indonesia. Nah, karena mungkin semua tahu bahwa Indonesia berharap bahwa Peggy Setiawan ini bebas, dan alhamdulillah sudah berhasil. Hakim ini jangan dianggap sebagai seorang malaikat atau dewa. Tidak. Banyak juga hakim bermasalah, Bapak. Kenapa? Karena ini menyisakan banyak pendapat hukum yang berbeda dalam catatan. Jadi kalau ibarat hakim saya ini dissenting opinion ini. Kenapa? Karena saya tidak setuju dengan putusan ini. Ini putusannya tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dari apa yang saya pahami. Dan kami banyak yang mendalami ini sekarang. Makanya kita akan lakukan upaya hukum ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum abuse of power pasal 421 tentang penyalahgunaan kewenangan, ancaman hukumnya 2 tahun 8 bulan, pidana itu kan. Itu. Saya pernah melaporkan itu bersama Bang Egy Sujana. Seluruh permohonan kami, permohonan pra-peradilan kami diterima, termasuk error in persona. Artinya ini kasus betul-betul salah tangkap, salah orang. Dan semua permohonan kami diterima. Itu ke satu. Artinya bahwa apapun mau cari bukti baru pun nggak bisa, karena ini sudah putusan hakim, error in persona. Bukan cuma soal unprocedural aja, tetapi in persona juga dikabulkan hakim. Itu yang ke satu. Yang kedua, siapa yang bisa membatalkan putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah? Karena di situ ditulis bahwa yang DPO itu, putusan itu kan sudah jelas, sudah inkrah.
di dalam putusan itu ditulis bukan DPO, tetapi dalam putusan Mahkamah Agung itu yang ditulis itu Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan alias Peron. Itu nggak ada. Ciri-ciri berbeda, alamat rumah berbeda, semuanya berbeda. Jadi mau merubah itu cuma pengadilan. Nggak ada yang bisa rubah itu selain pengadilan. Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, apalagi lawyer ini sangat-sangat support untuk pra-peradilan, yaitu menegakkan keadilan untuk Peggy. Dan habis itu ditambah hakim memutuskan itu perkara dengan secara tegas bahwa memang Peggy itu tidak bersalah. Dikabulkannya gugatan Peggy Setiawan menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Tidak hanya dari Kapolri, tetapi juga orang kedua Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang meminta kasus tewasnya Vina tetap dilanjutkan. Sementara Kapolri Listio Sigit Prabowo mengaku akan menaati keputusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan Peggy Setiawan. Lantas, seperti apa tanggapan Peggy Setiawan dan kuasa hukumnya terkait hal tersebut? Tentunya kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari putusan tersebut, supaya bisa ditindaklanjuti. Ketika menangkap Peggy itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Jadi saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm. Yang ingin saya disampaikan adalah terima kasih banyak buat seluruh semuanya, buat pihak kuasa hukum, buat teman-teman, para netizen, keluarga, dan semuanya masyarakat Indonesia, netizen dan Presiden Joko Widodo, terus Presiden yang terpilih Prabowo Subianto, dan buat Kapolri, buat Menteri Polhukam, buat Haji Deddy Mulyadi, terus buat anggota lain DPR, terus para menteri-menteri lainnya dan para polisi-polisi yang masih bisa menegakkan keadilan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada mereka. Karena sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sudah selesai, kita juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, pada Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, juga kepada Mahkamah Agung, Bapak Kapolri, dan terhadap Hakim Tunggal yang memimpin sidang pra-peradilan, Bapak Eman Sulaiman, yang sudah memutuskan perkara Peggy Setiawan dengan seadil-adilnya. Juga terima kasih untuk netizen, dan juga terlebih lagi tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar kepada media yang sudah mengawal proses persidangan ini sampai selesai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.